Selamat sore ibu-ibu. Selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan diri hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Dan saat ini torang akan belajar dalam modul 3 sesi 3 tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Sebelum torang akan mulai ini sesi 3, pendamping mau tanya dulu apa yang ibu-ibu pelajari pada pertemuan sebelumnya, pertemuan di bulan yang lalu. Ya, betul sekali Ibu Ani. Jadi bulan lalu orang sudah mempelajari tentang mendukung ibu hamil dalam mengakses layanan dan informasi yang tepat. Nah, apakah ibu-ibu melaksanakan itu komitmen janji diri yang orang pelajari bulan lalu? Belum? Nggak apa-apa ibu-ibu, nanti pulang dari sini boleh ibu-ibu terapkan supaya kalau sudah biasa sudah akan melupa lagi. Pendamping juga mau tanya, apa yang biasa dimakan dan diminum ibu hamil setiap hari? Ya, kalau boleh Ibu Karni Jo yang menjawab, karena saat ini Ibu Karni sedang hamil, jadi akan lebih baik kalau Ibu Karni yang jawab. Ya, betul sekali Ibu Karni. Jadi ibu-ibu ibu hamil itu perlu makan makanan yang bergizi untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Saat ini Tora akan membagi kelompok dulu. Jadi yang di sebelah kiri dari pendamping itu kelompok 1, baru yang di sebelah kanan itu kelompok 2. Untuk kelompok 1, coba diskusikan apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Baru yang kedua, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan yang bergizi. Kelompok 2, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil. Yang kedua, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi. Ya, diberikan kesempatan 2 menit untuk menjawab sambil membuka dan membaca buku Kia di halaman porsi makan dan minum ibu hamil dan perawatan sehari-hari ibu hamil. Ya, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi melihat dari jawaban dari kelompok, hal penting yang harus orang perhatikan yaitu ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan meminum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Dukungan keluarga yaitu keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum tablet tambah darah. Keluarga juga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Nah, sekarang pendamping ingin ibu-ibu menggambarkan dena rumah masing-masing. Jadi dena rumah itu mesti ada ibu-ibu gambarkan ruang tamu, ruang makan, ruang kamar tidur, baru ada kemungkinan kamar mandi. Terserah ibu-ibu mau gambar apa sesuai dena rumah masing-masing. Nah, setelah ibu-ibu menggambar dena rumah masing-masing, ibu-ibu tuliskan aktivitas yang ibu-ibu lakukan di setiap ruangan. Contoh di kamar tidur kan pasti aktivitas tidur. Kalau di kamar mandi, mencuci ya. Dan seterusnya. Silakan ibu-ibu isi sesuai dengan
kegiatan yang do ibu-ibu laksanakan setiap hari. Nah, sekarang apa kegiatan yang paling sering do ibu-ibu lakukan? Memasak, tidur, ya. Itulah beberapa contoh, Kang. Kegiatan yang do ibu-ibu lakukan, Kang. Baru berapa lama ibu-ibu melakukan kegiatan tersebut? Lebih dari 1 jam atau 2 jam, Kang? Oh iya. Baru apa peran anggota keluarga untuk membantu aktivitas kegiatan ibu hamil di masing-masing ruangan? Ya, betul sekali ibu-ibu. Jadi ibu hamil itu perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Keluarga juga dapat mendukung ibu hamil berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Keluarga juga dapat mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri. Contohnya mandi, gosok gigi, cuci rambut, ganti pakaian, dan cuci tangan pakai sabun. Nah, sekarang coba ibu-ibu bayangkan torang semua ini sebagai ibu hamil. Baru do ibu-ibu pikirkan bagaimana perasaan ibu hamil di saat dia hamil itu. Contoh ada perasaan senang tuh, khawatir. Nah, untuk perasaan senang itu termasuk dalam kategori apa? Perasaan negatif atau perasaan positif? Ya, betul sekali. Kalau senang itu perasaan positif, Kang. Perasaan bahagia, semangat, Kang. Yang masuk dalam kategori negatif, nah, betul sekali, sedih, tertekan, khawatir, itu masuk dalam perasaan positif. Nah, sekarang apa torang pendukungan kepada ibu hamil di saat dia mengalami perasaan negatif? Memberikan perhatian, ya, betul sekali Ibu Karnita. Jadi ibu hamil itu mengalami berbagai macam perasaan, baik itu senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir, dan sebagainya. Hal ini wajar terjadi dalam masa kehamilan. Jadi torang sebagai keluarga dan lingkungan yang di sekitar ibu hamil itu perlu memberi lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaan, ide, dan pengalamannya. Jadi torang bisa jadi tempat curhat dari ibu hamil dan memberikan lebih banyak perhatian agar supaya torang bisa membantu memberikan solusi supaya ibu hamil bisa merasakan senang, bahagia karena mendapat perhatian yang cukup. Hal ini akan berpengaruh baik pada kondisi ibu hamil dan janinnya. Sekarang silakan ibu-ibu tulis rencana ke depan di dalam tabel janji diri agar supaya sebagai pengingat ibu-ibu bisa melakukan ini di rumah. Nah, mungkin sampai di sini dulu torang materi pada sesi ini. Diucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dan Tuhan Yesus memberkati.